Brandingnya tempe paling enak. Kira-kira orang belajarnya cuma kayak oh ya udah skip aja gitu. Kira-kira aspek-aspek apa aja sih yang bisa jadi berbeda yang mungkin bisa mencapai legitimasi di masyarakat. Oke. Nah kalau kita bicara branding, gampangnya gini. Branding itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama namanya brand blueprint. Tahapan kedua namanya brand delivery. Tahapan ketiga namanya brand equity. Nah, itu tahapannya ya. Nah, sekarang misalnya Mbak, siapa namanya Mbak? Nesla. Nah, Nesla, pengen dipersepsikan sama teman itu seperti apa? Orang yang detail. Orang yang detail. Oh, Iya. orang yang detail. Oke. Tapi ternyata teman-teman menangkap itu Mbak ini orangnya judes. Nah, kira-kira yang brand ini yang mana? Yang apa tadi? Yang detail atau yang judes? Mana yang brand? Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah dua-duanya bisa dibilang brand. Jadi sebenarnya yang pengen Mbak ini sampaikan itu detail, tapi kok ditangkapnya judes. Nah, Mbak ini tadi bilang saya maunya sebenarnya detail nih. Itu namanya brand blueprint yang tadi. Tahu-tahu ditangkap sama orang. Ah enggak, si Mbak ini orangnya judes. Itu brand equity. Nah, kok bisa begitu? Bisa orang nangkepnya judes seperti itu gimana? Di brand delivery-nya. Nah, di brand delivery sama brand blueprint ini sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi kalau brand equity ini gak bisa kita kontrol. Orang nangkepnya nanti itu seperti apa? Nah, kalau dari kasus yang barusan itu harus dicek kok kenapa pesannya bisa beda. Brand delivery-nya gimana? Apakah pas di tongkrongan dia gak mau senyum? Apakah pas di tongkrongan dia nggak mau komunikasi, akhirnya orang nangkapnya judes. Kalau misalnya kita bicara ke produk, karena kita masuknya ke produk ya, brand blueprintnya, misalnya saya ingin brand sate, misal sate Blora deh, misalnya namanya sate Blora. Misalnya saya ingin membuat brand ini di mata masyarakat itu dagingnya empuk, dagingnya enak, terus kualitasnya yang terbaik. Misalnya seperti itu contohnya. Lalu brand delivery-nya dengan melakukan pemasaran, iklan, promosi yang ngasih tahu kalau kita ini empuk, atau mungkin kita bisa pakai influencer makanan, empuk. Udah selesai dong ya. Nah, nyampe ke masyarakat, orang lihat iklannya mau beli. Pas mau beli, ada 2 nih kemungkinan. Akan menjadi positif, akan menjadi negatif. Kalau sesuai dengan yang dijanjikan di brand blueprint tadi, itu akan menjadi positif. Tapi kalau tahu-tahu kok dagingnya kayak sendal jepit keras, itu akan menjadi negatif nantinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau untuk ngalahin kompetitor, tinggal lihat aja kompetitornya itu seperti apa nantinya. Ada nggak yang bisa Mbaknya bedain gimana nanti di brand blueprint ini menentukan Mbak maunya merek Mbak itu dikenal sebagai apa? Kira-kira seperti itu Mbak.